tekanan di sini ini menyakitkan. Ya. Tuh, di sini nih, ini sakit banget. Ya. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Ya. Allahu Akbar. Ini di bagian fibula. Sampai ke bagian sini nih, nanti bisa nyeri. Ya memang sakitnya itu benar-benar rasa sakitnya berlebihan. Tapi nggak ada yang lebih indah pada saat kalian lihat sekarang ini. Kemudian pasien itu dia nanti senyum gitu ya, terbebas dari rasa sakit, diberi nikmat sehat gitu ya. Itu indah banget, itu nikmat banget. Oke, assalamualaikum teman-teman semuanya, apa kabar? Oke, ini Kang Abai lagi kedatangan pasien yang memang divonis sudah diambil tindakan operasi ya. Divonis sama dokter harus diambil tindakan operasi karena memang sudah terjadi kerusakan di bagian tulang belakang. Cuma itu kan versi dokter ya, kondisinya Kang Abai awal itu Kang Abai belum tahu permasalahan yang memang dirasakan sama sifatnya seperti apa. Nah, ini pertemuan kedua teman-teman. Kondisinya memang ada beberapa jaringan, tapi bukan jaringan saraf ataupun jaringan tulang belakang yang mengakibatkan si pasien ini harus diambil tindakan operasi. Jadinya kalau dilihat sih ya memang tulang belakangnya memang nggak ada masalah. Cuma ada jaringan di sampingnya area lumbar, itu di bagian longissimus thoracic sama di bagian ilia costalis. Kondisinya si pasien ini jalannya miring gitu. Nah, jaringan otot-otot ini yang mengakibatkan otot-otot ini memendek, dibilangnya shorten muscle. Nanti kita lihat sejauh mana permasalahannya. Ini Kang Abai coba telusuri terlebih dahulu, mulai dari bawah sampai ke bagian atas ya. Mungkin yang dirasakan sama teman-teman berbeda ya, tapi kemungkinan ada manfaat yang bisa kalian petik pada saat kalian nonton video ini. Kita masuk ke jaringan Achilles tendon. Ini di bagian Achilles tendon. Ini Achilles tendon. Biasanya kalau kondisinya di bagian Achilles tendon bermasalah, reaksi yang timbul itu akan sering yang namanya kesemutan, ya di bagian sisi telapak sini. Nah, kita coba lihat di sini. Tuh. Ini trigger pointnya di sini. Mungkin teman-teman nggak bisa lihat ya secara detail. Nanti Kang Abai tampilkan animasinya. Trigger point di bagian Achilles tendon sini. Ini sakitnya bukan kaleng-kaleng teman-teman, sakit banget loh. Ya, sekitar sini. Oh, cek. Ini di bagian gastrocnemius. Ini jaringan-jaringan otot-otot betis. Ini ada dua, di bagian sisi kanan sini, di bagian sisi kiri sini. Indikatornya kalau ini bermasalah sudah sangat parah, kalian akan sering merasakan kram bukan pada saat kalian lagi aktivitas, tapi pada saat kita lagi enak-enak tidur, ini otot narik banget gitu ya. Jadi mereka bekerjanya di alam bawah sadar kita. Nah, umumnya kalau misalkan orang-orang yang sering kram biasanya karena dilipet, ya lagi aktivitas kerja atau lagi aktivitas kita lagi sadar gitu ya. Kita lipat, biasanya kakinya sering kram, itu biasa gitu ya, karena aliran darahnya juga nggak lancar. Tapi kalau ini biasanya lagi tidur, narik banget.
Nah, Abah minta doanya ya, karena kita tahu ya namanya kekuatan doa itu jauh lebih besar ya. Kita nggak tahu yang namanya kekuatan doa itu seperti apa, tapi dengan teman-teman bantu doa, insya Allah akan sangat membantu pasien-pasien yang Kang Abah pegang saat ini. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. Kita lihat di bagian Achilles tendonnya udah, di bagian gastrocnemius sudah, sekarang di bagian hamstring. Ini jaringan-jaringan otot juga, ada 3 otot besar. Ada bicep femoris, ada semitendon, ada semimembran. Nah, di bagian bicep femoris, ini bukmut ya. Ini kondisinya nih tuh. Nah, di sini dia terjadi pembengkakan. Efeknya nggak nyaman banget, duduk nggak nyaman, tiduran nggak nyaman, gitu ya. Pastinya akan terasa bermasalah. Apalagi kalau misalnya ada aktivitas, misalnya kita sholat nih, kita sholat pas lagi posisi ruku, ini sakit. Kita lihat di bagian bicep femoris, tuh di sini dia masih ada spasm, semitendon, nah, dan semimembran. Tapi permasalahan-permasalahan pasien Kang Abah kali ini, mungkin saat pertama kali sama sekarang ini mungkin ada perbedaan. Awalnya tuh dia nggak bisa nahan rasa sakitnya, dipegang sedikit teriak, dipegang sedikit teriak. Sekarang mungkin masih bisa diredam ya. Tuh. Meskipun sakit tapi masih bisa ditahan. Awal-awal teriaknya minta ampun. Ibu ya? Oh, di rumah juga. Kita masuk ke jaringan sisi paha samping. Paha samping sini ada jaringan 2 otot besar. Namanya iliac tibial band dan vastus lateralis. Terindikasi kalau seandainya otot ini bengkak, pasien itu nggak bisa jalan lama, diri lama, nggak nyaman banget. Tapi rasa sakitnya nggak cuma di sini teman-teman, sampai ke bagian bokong ya, panggul gitu ya. Teman-teman jalan nih misalnya, teman-teman jalan ke mall gitu ya, wah itu sakit banget, nggak akan lama diri, pasti akan celingak-celinguk cari tempat duduk gitu, atau misalkan jongkok dulu pelan sebentar, baru jalan lagi. Biasanya itu untuk menetralisir jaringan-jaringan otot-otot yang memang sudah terjadi kekakuan. Kita lihat di sini, ini udah nggak bengkak loh Mbak. Duh, awalnya dia kayak ada polisi tidur ya. Nanti kita lihat ya. Tapi kemarin kayaknya dua-duanya dia udah terjadi pembengkakan, tapi ini udah enggak. Kemarin seru banget pertemuan pertama, teriak ini. Woi, mungkin kalau dibilang tetangga 2 rumah denger kali, teriak kenceng banget gitu kan. Manja itu namanya. Tuh, itu bener. Ayo tarik vokal dong. Lurus. Oke. Kalau seandainya teman-teman punya permasalahan dengan kesemutan, efek kesemutan yang memang sudah menebal gitu ya. Nah, permasalahannya untuk permasalahan awal, kalian cek di bagian sekitar sini nih, di bagian Achilles tendon. Di bagian Achilles tendon, ini trigger point-nya itu dia di sini. Kalau seandainya kita tekan, biasanya dia ada kayak kabel yang memang mengeras gitu ya. Itu jaringan-jaringan saraf tibia. Tibia itu dia dari sini kemari, tapi biasanya lebih mengarah kemari nih. Dan ini akan ditutupi sama jaringan otot yang namanya Achilles tendon. Kita ambil di jaringan ototnya, otomatis kena ke bagian saraf tibianya juga, gitu. Tekanan di sini, ini menyakitkan, ya. Tuh, di sini nih, ini sakit banget, ya. Tuh, ini sakit banget. Pemijatannya dilakukan gentle ya, nggak terlalu keras, nggak terlalu lembut.
gitu ya. Dan pemijatannya juga nggak usah terlalu lama dan nggak usah menggunakan alat ya, hanya menggunakan jempol yang dibantu dengan keluarga kita. Terus dari sini kita lanjut ke bagian jaringan gastrocnemius. Nih tuh. Jaringan gastrocnemius itu namanya otot-otot betis ya, di sekitar sini sama di sekitar sini. Ini kita coba telusuri, kalau memang kondisinya dia terjadi pembengkakan, efeknya juga seperti itu teman-teman. Ya. Lakukan seperti ini antara 2 menit 3 menit itu udah sangat cukup ya. Tuh. Dan nih di bagian hamstring sini kita lihat. Permasalahannya itu bisa mengarah ke saraf sciatica, bisa mengarah ke bagian otot hamstring. Ada bicep femoris, ada semitendon, ada semimembran. Ya ini udah membaik kok, udah nggak terlalu parah-parah banget lah dibandingkan awal tuh. Otot mah nggak akan pernah bohong, awalnya dia bengkak, radang. Tapi kondisi saat ini ya bisa terjadi perubahan. Tuh. Awalnya tuh di sini kayak ada polisi tidur, ini nggak ada, ya Mbak ya. Tuh. Mbaknya juga masih bisa menahan, masih oke. Kita lihat sisi samping, yang kemungkinan terjadi pembengkakan juga. Nah, ini di bagian tibia, di bagian fibula, sini. Sakit ya. Yap. Itu yang sakit itu kalau apa kayak tadi. Tuh. Hmm. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Ya. Allahu Akbar. Ini di bagian fibula. Sampai ke bagian sini nih, nanti bisa nyeri. Allah. 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 Oke, kita masuk ke bagian iliac tibial band, paha samping, yang umumnya terjadi untuk orang-orang yang sudah lansia. Ini belum, ini masih ABG, salah ya. Anak gorgong, anak buah gorgong. Tuh, tapi ini udah nggak ada pembengkakan loh. Tuh, beda banget. Metabolisme tubuhnya Mbak Mut juga udah bagus ya. Ya, proses penyembuhannya itu tergantung setiap orang tuh beda-beda. Kalau memang Kang Abe minta bantu dikompres, terusnya dikompres ya bagus. Minta dibantu latihan, terusnya dilatih ya, itu sangat mempercepat proses pemulihan. Allah. Jangan saya mau sehat seperti ini. Katakan aku bilang sudah baik. Iya dong. Lurusin lagi. Kita lihat ke jaringan di bagian panggul. Angkat. Nah. Come.